Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Nisa Zaragina Gurki, NIM 0801203395 dari kelas IKMC. Saya di sini akan membuat video yang menjelaskan tentang lingkup penelitian epidemiologi, tujuan penelitian epidemiologi deskriptif, jenis-jenis penelitian epidemiologi deskriptif dan masing-masing penggunaannya, epidemiologi deskriptif berbasis populasi, dan teknik analisis dan interpretasi hasil penelitian deskriptif berbasis populasi. Baik, yang pertama akan saya jelaskan tentang lingkup penelitian epidemiologi. 1. Subjek dan objek epidemiologi, di mana masalah kesehatan atau penyakit menular, penyakit tidak menular, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya. Yang kedua, masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia atau bedakan dengan ilmu kedokteran klinik. Yang ketiga, dalam merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan dimanfaatkan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan tersebut. Yang kedua, tujuan penelitian epidemiologi deskriptif. Yang pertama, untuk menggambarkan distribusi keadaan masalah kesehatan sehingga dapat diduga kelompok mana di masyarakat yang paling banyak terserang. Yang kedua, memperkirakan besarnya masalah kesehatan pada berbagai kelompok. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi dugaan adanya faktor yang mungkin berhubungan terhadap masalah kesehatan atau menjadi dasar suatu formulasi hipotesis. Yang ketiga, jenis-jenis penelitian epidemiologi deskriptif dan masing-masing penggunaannya. Jenis-jenisnya terbagi dua, yaitu studi populasi dan studi individu. Studi populasi terdiri dari studi ekologis yang merupakan studi awal dengan seluruh populasi sebagai unit. Contohnya, menghubungkan konsumsi garam dengan kanker esofagus di Cina. A. Studi ekologis atau korelasi. Studi korelasi merupakan studi epidemiologi yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan korelatif antara penyakit dengan karakteristik suatu populasi pada waktu yang sama atau berbeda. Karakteristik dari populasi yang akan diteliti biasanya bergantung pada minat seorang peneliti, misalnya mengenai jenis kelamin, umur, kebiasaan mengonsumsi makanan tertentu, obat-obatan, rokok, aktivitas, tempat tinggal, dan lain-lain. Contohnya adalah hubungan antara tingkat penjualan obat anti asma dengan jumlah kematian yang diakibatkan oleh penyakit asma. Yang kedua, studi individu terdiri dari A. Case series. Menurut National Cancer Institute atau NCI dari National Institute of Health, Departemen Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan Amerika Serikat. Case series merupakan serangkaian laporan pasien atau serangkaian case report yang melibatkan pengobatan yang meliputi informasi demografis seperti usia, seks, dan etnis, dan informasi tentang diagnosis, pengobatan, perawatan, sampai dengan tindak lanjut setelahnya. Case series digunakan ketika penyakit yang diteliti bukan penyakit biasa dan disebabkan oleh pajana eksklusif atau hampir eksklusif seperti vinilkloroid dengan angiosperma. Hal ini merupakan hal pertama yang bisa dilakukan untuk menemukan petunjuk dalam identifikasi sebuah penyakit baku dan untuk melihat dampak pajanan bagi kesehatan, karena merupakan pelaporan per pasien tanpa populasi kontrol sebagai perbandingan. Case series tidak memiliki validasi statistik. B. Case report atau laporan kasus. Case report merupakan studi kasus yang bertujuan mendeskripsikan manifestasi klinis, perjalanan klinis, dan prognosis kasus. Case report mendeskripsikan cara klinisi mendiagnosis dan memberi terapi pada kasus dan hasil klinis yang diperoleh. Selain tidak terdapat kasus pembanding, hasil klinis yang diperoleh mencerminkan variasi biologis yang lebar dari sebuah kasus, sehingga case report kurang andal atau reliable untuk memberikan bukti empiris tentang gambaran klinis penyakit. Studi cross-seksional meliputi studi prevalensi dan survei yang berguna untuk mendeskripsikan penyakit dan paparan pada populasi pada satu titik waktu tertentu. Data yang dihasilkan cross-seksional adalah data prevalensi, tetapi studi cross-seksional dapat juga digunakan untuk meneliti hubungan paparan penyakit, meskipun bukti yang dihasilkan tidak kuat untuk menarik kesimpulan kausal antara paparan dan penyakit. Karena tidak dengan desain, studi ini tidak dapat dipastikan bahwa paparan mendahului penyakit. D. Epidemiologi deskriptif berbasis populasi.
Studi populasi terdiri dari studi ekologis yang merupakan studi awal dengan seluruh populasi sebagai unit. Contohnya menghubungkan konsumsi garam dengan kanker esofagus di Cina. A. Studi ekologi atau korelasi. Studi korelasi merupakan studi epidemiologi yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan korelatif antara penyakit dengan karakteristik suatu populasi pada waktu yang sama atau berbeda. Karakteristik dari populasi yang akan diteliti biasanya tergantung pada minat seseorang peneliti, misalnya mengenai jenis kelamin, umur, kebiasaan mengkonsumsi makanan tertentu, obat-obatan, rokok, aktivitas tempat tinggal, dan lain-lain. Contohnya adalah hubungan antara tingkat penjualan obat anti asma dengan jumlah kematian yang diakibatkan oleh penyakit asma, dan hubungan antara jumlah konsumsi rokok pada suatu wilayah dengan jumlah kematian yang diakibatkan penyakit. Teknik analisis dan interpretasi hasil penelitian deskriptif berbasis populasi. Cara analisis data menjelaskan tentang bagaimana seorang peneliti mengubah pertanyaan penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan penelitian. Dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik atau persamaan matematika. Menurut Geoffrey E. Mills tahun 2000 mengemukakan beberapa teknik analisis sebagai berikut. 1. Identifikasilah tema-tema dari data yang dikumpulkan secara induktif dari tema-tema yang besar menjadi tema-tema yang lebih kecil. Yang kedua, untuk setiap tema ataupun kelompok data dapat dibuat kode, umpamanya kode untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun hasilnya. Yang ketiga, ajukan pertanyaan-pertanyaan kunci. Siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa. 4. Buatlah review keorganisasian dari unit yang diteliti dari visi, misi, tujuan, struktur sekolah, dan lain-lain. Yang kelima, petakan secara visual faktor-faktor yang terkait atau melatar belakangi dan diakibatkan oleh sesuatu hal, misalnya faktor-faktor yang melatar belakangi dan diakibatkan oleh proses pembelajaran, hasil belajar, kegagalan siswa, dan lain-lain. Yang keenam, buatlah bentuk penyajian dari temuan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain-lain. Yang ketujuh, kemukakan apa yang belum atau tidak ditemukan dalam penelitian, kemudian identifikasikan. Teknik interpretasi data dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Perluaslah hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hubungan, perbedaan antara hasil analisis, penyebab, implikasi dari hasil analisis sebelumnya. Yang kedua, hubungkan temuan dengan pengalaman pribadi. Yang ketiga, berilah pandangan kritis dari hasil analisis yang dilakukan. 4. Hubungkan hasil-hasil analisis dengan teori-teori pada bab sebelumnya. Dan yang kelima, hubungkan atau tinjaulah dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kesimpulan, epidemiologi deskriptif merupakan studi epidemiologi yang bertujuan untuk menggambarkan pola distribusi penyakit dan determinannya menurut para populasi, letak geografik, serta waktu. Indikator yang digunakan dalam epidemiologi deskriptif adalah faktor sosial ekonomi seperti umur, jenis kelamin, ras, status perkawinan, pekerjaan, maupun variabel gaya hidup seperti jenis makanan, pemakaian obat, dan perilaku seksual. Jenis-jenis penelitian epidemiologi deskriptif dan masing-masing penggunanya antara lain case series dan laporan kasus, studi ekologi atau korelasi, dan studi cross-seksional. Teknik analisis dan interpretasi hasil penelitian deskriptif penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan maupun error atau kesalahan dan untuk lebih mempertajam hasil penelitian. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila saya melakukan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.